Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan bahagia. Semoga selalu tercurahkan kepada anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Muslih dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentang pelajaran bahasa Inggris, pelajaran ke-1 tentang habit atau kebiasaan, dan kali ini kita nanti akan belajar tentang simple present tense. Ya, simple present tense. Baik, apa itu simple present tense? Nah, ini adalah digunakan untuk menyatakan atau membicarakan hal-hal yang sedang terjadi secara berulang-ulang atau kebiasaan kita sehari-hari. Nah, ini kadang berkaitan dengan kondisi waktu. Ini contohnya fakta permanen, ini fakta yang selalu terjadi. Contohnya, the sun rises from the east. Artinya, matahari terbit dari sebelah timur. Kemudian contoh yang kedua, I work at home. Saya bekerja di rumah. Kemudian kebiasaan yang lainnya, I get up at 5 o'clock. Saya bangun pada pukul 5 tepat. Baik, untuk format kalimat simple present tense adalah untuk kalimat positifnya itu subjek plus verb 1. Ya, subjek plus verb 1 atau kata kerja 1 plus objek plus keterangan waktu. Nah, untuk kalimat positifnya ini ada 2. Verb 1-nya ini nanti ditambah S atau ES jika subjeknya itu I, we, you, they. Jadi sekali lagi, jika subjeknya, jika subjeknya I, we, you, they, maka verb 1-nya ini tidak usah ditambah S atau ES. Tetapi jika subjeknya ini adalah he, she, it, dia laki-laki, dia perempuan, kemudian keterangan benda, itu maka verb 1-nya atau kata kerja 1-nya ditambah S atau ES. Kemudian untuk pola kalimat negatifnya subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek plus keterangan waktu kalau ada. Nah, ini semuanya kembali tergantung subjeknya. Kalau subjeknya itu I, we, you, they, maka ini kata kerja bantunya pakai do. Jika subjeknya he, she, it, maka kata kerja bantunya pakai does. Jadi misalnya I, we, you, they, maka diikuti do not. Atau jika subjeknya he, she, it, maka diikuti does not. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatifnya, do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek plus keterangan waktu. Sekali lagi, jika I, we, you, they, maka pakai do plus subjek, verb 1, objek, dan keterangan waktu. Tetapi jika he, she, it, maka diawali dengan does plus subjek, kembali ke verb 1. Tadi yang semulanya di kalimat positifnya itu ada tambahan S atau ES, maka di kalimat tanyanya ini kembali ke verb 1 atau kata kerja 1 tanpa tambahan S atau ES. Nah, ini penggunaan do atau does-nya. Sekali lagi, jika subjeknya itu adalah I, we, you, they, maka ini kata kerja bantunya pakai do. Jika he, she, it, maka kata kerja bantunya pakai does. Nah, contohnya seperti ini. I, ya, ini kata subjeknya I play football. Saya bermain sepak bola. Karena di sini I, maka verbnya verb 1. Kemudian kalimat negatifnya I do not play football. Kemudian kalimat tanyanya atau interrogatifnya, do I play football? Untuk yang subjeknya misalnya I. Jadi nanti yang lainnya juga sama, I, we, you, they, maka pakai do atau do pada kalimat
negatif dan interrogatifnya. Kemudian penggunaan das ini jika he, she, it atau menyatakan laki-laki, perempuan, benda dan lain sebagainya. Contoh, kalimat positifnya, Andri plays football. Nah, Andri ini kan kata gantinya adalah he, dia laki-laki, maka verbnya, play-nya ini ditambahi s. Jadi Andri plays football. Kemudian untuk kalimat negatifnya ini menjadi Andri does not play football. Nah, tadi di kalimat positifnya itu play-nya pakai s, plays, tapi di kalimat negatifnya menjadi play, artinya s-nya hilang. Kemudian di kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya menjadi does Andri play football? Sekali lagi, does Andri play football? Artinya play-nya kembali atau verb satunya kembali ke semula. Artinya yang ditambah s menjadikan s-nya dihilangkan. Berikutnya, contoh yang berikutnya lagi. Fitra works in office. Kemudian kalimat negatifnya, Fitra does not work in office. Kalimat tanyanya, does Fitra work in office? Nah, contoh berikutnya, my father sings in the room. Kalimat negatifnya, my father does not sing in the room. Kalimat tanyanya, does my father sing in the room? Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi perhatikan kalimatnya. Sekali lagi, jika subjeknya I, we, you, they, maka verbnya verb satu tanpa tambahan s atau es. Tetapi jika subjeknya itu adalah he, she, it, atau dia laki-laki, dia perempuan dan benda, maka pada verb satunya atau kata kerjanya ini ditambah s atau es. Nah, ketentuannya ini sebagai berikut ya. Maaf, ketentuannya nanti saya bahas di belakang, tetapi kemudian kita bahas dulu masalah keterangan waktunya. Ini biasanya simple present tense ini diikuti dengan time signal atau keterangan waktunya every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, every morning, setiap pagi. Kemudian juga every afternoon, setiap siang, every evening, setiap sore, every night, setiap malam. Kemudian ada lagi in the morning, pada waktu pagi, one a month, sekali sebulan. Kemudian ada in the evening, pada waktu sore. Kemudian one a year, sekali setahun. Kemudian ada adverb of frequency. Ini selalu ada juga keterangan waktunya diikuti dengan kata always, artinya selalu, every, setiap, often, sering, normally, biasa, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tidak pernah, atau generally, artinya pada umumnya. Nah, ini keterangan waktu yang selalu mengikuti simple present tense. Nah, kemudian catatannya seperti yang tadi saya sampaikan, khusus untuk subjek he, she, it, maka verb satunya kata kerjanya ditambah s atau es dengan ketentuan sebagai berikut. Ditambah s apabila kata kerja yang berakhiran ik, ch, ss, sh, dan u. Contoh, make. Nah, make lihat ini. Lihat kata kerjanya ini diakhiri dengan huruf ik, maka menjadi mixes atau artinya mencampur. Ch, chat, artinya chatis, ini artinya ini menangkap. Kemudian kiss, ada huruf s double ini, kemudian ditambah s, kisses, artinya mencium. Kemudian sh, brush, maka ini menjadi brushes, artinya menyikat. Kemudian go, ya, go ini kan diakhiri dengan huruf o, maka ditambah es menjadi goes, artinya pergi. Kemudian yang berikutnya kata kerja yang berakhiran dengan j, sekali dengan j, tetapi didahului dengan huruf konsonan. Contohnya study,
Jadi ini menjadi karena di depan J itu D itu konsonan, maka kata kerjanya menjadi studies. Artinya tulisannya STUDIES, artinya belajar. Kemudian dry. Jadi di depan J ada huruf R itu konsonan, maka menjadi dries. DRIS, artinya mengeringkan. Nah, itu kan ketentuannya. Kemudian yang tidak diakhiri seperti di atas cukup ditambah S saja. Contoh eat menjadi eats, artinya artinya ini makan bukan minum ya. Eats itu artinya makan. Kemudian drink menjadi drinks, artinya minum dan lain sebagainya. Nanti coba diperhatikan kalimatnya. Sekarang contohnya ini change the following tenses into positive, negative, interrogative. Jadi, rubahlah kalimat berikut ke dalam kalimat positif, negatif, interrogatif. Contoh, he plays tennis in the morning. Nah, ini di sini bisa dilihat karena he itu dia laki-laki, maka play-nya tambah s. Maka kalimat negatifnya menjadi he does not play tennis in the morning. Kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya menjadi does he play tennis in the morning? Kemudian yang berikutnya, kalimat positif berikutnya, they play badminton in the morning. Nah, karena they ini maka verbnya play-nya tidak ditambah s. Jadi tetap they play badminton in the morning. Kemudian kalimat negatifnya, they do not play tennis in the morning. Kalimat tanyanya, do they play tennis in the morning? Seperti itu. Kemudian berikutnya, jika nanti dalam soal ada kalimat tanya dulu. Misalnya ini kalimat tanya dulu, interrogatifnya. Does mother always cook rice in the morning? Apakah ibu selalu memasak nasi di pagi hari? Nah, ini kita lihat dulu subjeknya mother. Oh, mother itu kata gantinya she, dia perempuan. Maka kalimat positifnya menjadi mother always cooks rice in the morning. Nah, ingat kata kerjanya karena negatif maka ditambah s. Jadi sekali lagi mother always cooks rice in the morning. Kemudian kalimat negatifnya menjadi mother does not always cook rice in the morning. Jadi karena diikuti does not atau kalimat negatif, maka untuk kata kerjanya ini kembali ke semula. Jadi menjadi s-nya hilang, menjadi cook saja. Jadi khusus untuk subjek isi it pada kalimat negatif dan kalimat tanya, maka untuk kata kerjanya kembali ke bentuk semula tanpa tambahan s atau es. Nah, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dapat dipahami sedikit dari saya. Nah, tugas selanjutnya adalah tugas bahasa Inggris. Silakan anak-anak mengerjakan LKS-nya bahasa Inggris, LKS Logika, halaman 5 sampai 6 untuk tas 1 dan tas 2 untuk pertanyaan 1 dan 2. Dikerjakan di buku LKS saja. Nanti setelah selesai nanti bisa dikumpulkan kepada guru bahasa Inggrisnya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe-nya, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.